Salah alam atau salah kita? Obrolan tentang banjir di Banjarmasin Timur. Cerah bersinar dengan senyuman manis. Halo semuanya, aku Anis. Dan di podcast kelompok C Kelas fase 3. Nah, jadi sesuai tema kita kan bahas tentang banjir yang terjadi di Banjarmasin Timur. Dari penyebab sampai solusi yang akan diberikan. Jadi di sini aku bakal mengundang narasumber yang luar biasa dan sudah sangat ahli di bidang mereka masing-masing. Tanpa perlu panjang lama-lama panjang. Mending langsung aja kita panggil narasumber kita. Kita sudah bersama narasumber pertama kita yang sangat luar biasa ini. Nah, boleh teman-teman perkenalin dulu namanya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Daus. Saya Bagas biasa. Oke, Bagas sama Isan ya, salam kenal atau Anis di sini. Nah, jadi aku mau tanya nih yang pertama-tama, menurut kalian sepenting apa sih kita tuh harus tahu masalah tentang banjir di Banjarmasin Timur? Emang tujuannya apa buat kita mempelajari hal ini? Siapa yang menjawab dulu? Menurut saya banjir di Banjarmasin Timur itu sudah bukan jadi masalah tahunan lagi, tapi jadi ancaman serius bagi masyarakat. Karena sih emang masalah utama apa sih yang menyebabkan adanya banjir di Banjarmasin Timur ini? Masalah utamanya itu ada beberapa faktor ya, faktor alam dan faktor manusia. Dan faktor alamnya itu seperti curah hujan yang sangat tinggi, itu bisa menyebabkan banjir dengan dibantunya oleh faktor manusia yang suka membuang sampah sembarangan, faktor pembangunan yang memblokir drainase dan lain-lain, itu sangat menyebabkan Banjarmasin ini mudah terdampak banjir. Jadi saling berkaitan banget ya banjir. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber baru nih, sama kakak siapa di sini? Yang aneh. Oke, Kak Anes. Jadi aku penasaran banget nih Kak. Kira-kira nih, emang kondisi geografis di Banjarmasin Timur itu kayak gimana sih Kak? Nah, kalau secara geografis, kota Banjarmasin Timur tuh ada di sekitar 16 cm di bawah permukaan laut. Jadi kalau kita bisa bilang tanahnya tuh agak turun dan basah. Oh, jadi itu bisa jadi alasannya ya? Iya, itu bisa jadi alasan. Terus kalau kondisi lahan basah di sana, itu karakteristik khususnya ada nggak Kak? Kalau untuk karakteristik tanahnya ya, karena dia tuh ada di dekat permukaan air laut, jadi rentan banget karena rentan terhadap perubahan iklim. Jadi kalau banjir, kalau hujan gampang kena banjir, kalau air pasang airnya naik begitu. Jadi kalau misalnya even gerimis pun lembek karena memang karakteristik tanahnya kayak gitu. Berarti emang tanah dari sananya ya, itu buat terjadinya banjir. Sekarang aku jadi penasaran sih, faktor alam sama faktor manusia apa yang lebih tepatnya yang bisa membuat banjir di Banjarmasin Timur. Dan kita udah kedatangan narasumber baru lagi di sini sama kakak siapa di sini? Kenalin, nama aku Redika Mulia. Menurut kalian lebih besar pengaruh banjir dari hujan ekstrim atau pasang surut air di sana Kak? Nah, kalau dari sisi alamnya sebenarnya banjir itu dipicu oleh dua hal utama tersebut, yaitu hujan yang ekstrim dan pasang surutnya air laut. Tapi kalau ditanya pengaruh mana sih yang menyebabkan lebih besar gitu ya dampaknya, sebenarnya dari survei yang telah aku lakukan dengan teman-teman aku kemarin itu, aku kan melihat hujan yang ekstrim. Apalagi ketika adanya fenomena iklim La Nina. Apa itu Kak? Jadi iklim La Nina itu adalah suatu perubahan suhu, yaitu pendinginan suhu di atas suatu permukaan laut di wilayah tengah dan timurnya Samudra Pasifik Ekuatorial. Nah, La Nina inilah yang menyebabkan curah hujan itu kian tinggi dan menyebabkan suhu itu menjadi lebih dingin, terutama di wilayah kawasan seperti kita ini, kawasan tropis di Indonesia. Selain dari faktor alamnya nih Kak, kan pastinya masih ada faktor dari manusianya Kak yang bikin banjir. Itu kira-kira masalah utama apa sih Kak dari manusia yang bikin banjir di Banjarmasin Timur itu? Nah, kalau dari sisi faktor manusia itu sebenarnya ada tiga hal. Yang pertama kan itu dari lahan ke rawa, habis itu kan ke lahan basah gitu ya. Nah, sedangkan sekarang ini adanya pembangunan kayak rumah, bangunan dan jalan itu tuh menutupi adanya penyerapan air. Apalagi kan masyarakat terkadang itu membuang sampah di selokan atau misalnya di sungai. Nah, itu yang membuat penghambatan air sungai itu mengalir dan menyebabkan banjir. Di sini kita udah kedatangan narasumber baru yang akan menjawab pertanyaan berikutnya mengenai dampak yang akan terjadi dalam segi manapun, segi sosial, ekonomi, segi lingkungan.
di banjir di Banjarmasin Timur ini? Boleh perkenalan dulu sama mas-mas di sini. Boleh. Perkenalkan, nama saya Nasir Ubadillah. Perkenalkan, nama aku Irfan Aditya Wardana, aku dari Oke. Nah, jadi Mas Irfan sama Mas Raza nih di sini. Menurut kalian gimana sih banjir di Banjarmasin Timur ini bisa merusak ekosistem lahan basah di sana? Oh, izin dampak banjir pada lahan basah di Banjarmasin Timur. Jadi dari hasil penelitianku, banjir di Banjarmasin Timur itu dapat merusak lahan basah dengan mengubah kualitas air secara drastis. Karena banjir itu membawa masuk polutan dan limbah yang menurunkan kadar oksigen di air serta meningkatkan keasaman di air. Selain itu juga arus yang kuat dan genangan yang berkepanjangan merusak habitat fisik dengan menghancurkan beberapa vegetasi dan menutupi dasar perairan dengan lumpur. Oke, jadi itu kan kata Mas Razan tadi dampaknya tuh bisa mengubah kualitas air ya. Itu pasti juga akan berdampak nggak sih ke kesehatan warga di sana? Karena pasti warga di sana juga menggunakan air-air yang ada di sana kan. Menurut mas-mas di sini nih, apa penyakit yang paling sering muncul akibat dari dampak banjir di Banjarmasin Timur itu? Baik, aku izin menjawab. Tentunya penyakit yang paling sering kita temui itu penyakit kulit, baik itu karena gata-gata ataupun kutu air. Apalagi ketika ada luka di bagian kaki atau kulit kita, itu mungkin saja bisa terinfeksi. Lalu ada penyakit menular seperti diare. Lalu ketika banjir telah surut, mungkin kan biasanya ada tempat yang tergenang-genang air. Itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan bibit-bibit jentik nyamuk yang membawa penyakit demam berdarah. Halo guys, kita sudah kedatangan narasumber baru lagi di sini. Boleh kenalan dulu sama kakak siapa di sini? Halo, kenalin, aku Fatia. Kak Fatia, tadi sebelumnya ada nih kita kedatangan narasumber dari mas-mas yang ngejelasin dampak banjir dalam segi lingkungan dan sosial. Nah, aku masih penasaran deh kalau misalnya nih dari segi ekonominya itu ada dampaknya nggak sih banjir yang terjadi di Banjarmasin Timur? Nah, kalau mengenai dampak secara ekonomi ya di Banjarmasin Timur itu yang pertama tentu aja ada kerugian harta benda nih bagi warga-warga yang terdampak apabila terjadi banjir nih di daerah Banjarmasin Timur, terutama di daerah Sungai Lulut itu. Soalnya kalau terjadi banjir, otomatis banjir itu air tergenang sampai masuk dalam rumah warga kan. Nah di sana kayak perabotan dan mungkin usaha-usaha dagang. Berarti banjir itu kayak mempengaruhi mata pencaharian warga itu sendiri ya Kak? Karena airnya bisa masuk rumah, bisa merusak gimana cara mereka jualan di sana gitu. Fasilitas umum nih juga terdampak atau infrastruktur jalan juga. Karena kan di sana itu untuk jalan terutama di daerah yang kita survei kemarin di Sungai Lulut itu ada jalan yang agak sedikit miring dan mengakibatkan itu jalan raya itu cuma terpakai setengah, mengakibatkan kemacetan lumayan panjang. Setengahnya berarti kena banjir ya Kak? Gara-gara Bukan kena banjir tapi karena lahan basah itu akibat dari banjir yang sebelum-sebelumnya terjadi akhirnya dia terjadi longsor setengah jalannya gitu. Jalan. Iya, berarti emang banjir ini parah banget ya Kak? Ganggu hambat, dampaknya banyak banget terjadi di warga. Sekarang kita udah kedatangan narasumber baru nih untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Boleh berkenalan dulu mas-mas di sini. Halo semua, perkenalkan aku Dimas Akbar. Aku Niko Aditya Pratama. Nah kalau dari kalian nih, apa kalian punya solusi nggak atau langkah yang bisa disaranin untuk mengantisipasi untuk mitigasi dan adaptasi dari banjir? Contohnya karena penyumbatan drainase, seperti pengalihan fungsi lahan basah, dan juga bahkan realistis mitigasi yang tidak terjadi. Kenapa banjir di Banjarmasin Timur terjadi? Karena sesuai apa yang sudah kami survei sebelumnya, penyumbatan banyak wilayah-wilayah di Banjarmasin Timur yang terjadi penyumbatan jalan drainase dan alih fungsi lahan. Kalau dari segi mitigasi ya, pertama itu ada mitigasi struktural. Jadi kayak misalkan pemerintah tuh bisa
menormalisasi sungai, terus bikin drainase yang lebih luas sama lebih dalam. Menurut aku pembuatan kolam retensi itu penting karena kan kolam retensi itu kayak buat nampung air hujan kan. Nah jadi itu tuh salah satu langkah yang penting lah. Kemudian juga ada mitigasi non struktural, kayak pertama tuh bisa bikin peta rawan banjir dulu. Jadi dari masyarakat tuh bisa tahu kayak oh ternyata daerah itu rawan banjir ya. Jadi bisa siap-siap duluan. Jadi sama Kak siapa di sini? Halo semuanya, nama aku Asti. Oke Kak Asti. Dari Kak Asti, kira-kira kakak ada nggak sih kayak saran atau rekomendasi nih yang bisa kakak bilang buat masyarakat nih, kalau kakak bisa ketemu sama masyarakat, apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi banjir di Banjarmasin Timur ini? Mungkin rekomendasi dari aku tuh ada 4, yaitu para masyarakat bisa menjaga kebersihan lingkungan. Seperti yang kita lihat bahwa sungai di Banjarmasin Timur lebih tepatnya itu sangat banyak sampah. Yang kedua itu bisa membuat sumur resapan air atau biopori agar air hujan tuh bisa langsung meresap ke tanah. Yang ketiga itu juga ada para masyarakat bisa ikut program pemerintah, yaitu ikut sosialisasi, edukasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan banjir. Dan yang keempat itu para masyarakat bisa menyiapkan persiapan mandiri, yang dimana itu isinya ada tas yang berisi dokumen-dokumen penting, makanan, minuman yang bisa langsung dibawa ketika ada banjir. Oh, berarti harus persiapan dari Iya. juga ya. Keren banget saran-saran dari Kak Asti untuk masyarakat di Banjarmasin Timur. Sekarang kita udah kedatangan Mas baru lagi nih dengan Mas siapa? Halo semuanya, perkenalkan Mbak, nama saya Alwi Mursada. Nih Mas Ali, untuk memasuki sesi terakhir nih, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Kira-kira nih, seandainya kamu punya kesempatan untuk bertemu langsung sama pemerintah, apa yang bakal kamu bilang ke pemerintah mengenai tentang banjir di Banjarmasin Timur ini? Sebenarnya kan permasalahan di Banjarmasin Timur ini adalah drainase mereka yang saat ini pas kami survei itu sudah tidak layak. Jadi menurut saya pemerintah harusnya bisa memperbaharui drainase tersebut, diperdalam atau diperluas. Tapi selain itu yang tidak kalah penting juga adalah mengedukasi masyarakat, karena percuma pemerintah membangun drainase besar-besar kalau pemerintahnya masih membuang sampah di sana. Jadi tetap harus mengedukasi masyarakat di sana juga. Dan saya harap pemerintah mendengarkan ini, ya, karena percuma ya apa yang saya sampaikan kalau tidak dijalankan. Jadi saya benar-benar berharap kepada pemerintah, saya minta tolong apa yang saya strategi semoga bisa dijalankan dengan secepatnya. Itu. Bersama saya Faiza, hari ini kita akan mendengarkan tanggapan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mengenai analisis dampak dan penyebab banjir di Banjarmasin Timur. Kita harus juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan nan basah supaya tidak terjadinya banjir. Dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu tentang penataan ruang. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi survei yang tengah dilakukan oleh tim peneliti untuk mengetahui dampak dan penyebab banjir di wilayah Banjarmasin Timur. Setelah ini, saya akan mewawancarai warga di sini mengenai banjir dan lahan basah. Bisa dijelaskan Pak, berapa kali pengembangannya mengalami banjir dalam setahun? Banjir yang besar pada tahun 2021 ya, 2020 itu banjir hampir selama 2 minggu lebih, ya kan? Rumah warga semuanya Kepangambangan, bahkan Kecamatan Banjar Timur sepanjang Sungai Martapura yang terendam banjir. Kalau banjir yang kecil hampir tiap pasang tengah bulan sekali itu kita ini banjir, tapi itu banjir biasa.